Saya tadi berasa benar-benar tidak tahu apa-apa. Oke. Ini, Mas Emir, Roy minta kamu nulis apa yang biasa ditulis di buku itu. Baik, saya akan menuliskan. Ini adalah nama yang sudah saya pernah sakiti sebelumnya. Ini adalah daftar nama yang sudah saya pernah sakiti. Dan masih ada beberapa lagi. Saya akan lanjutkan. Saat ini kondisi mereka gimana? Kamu menggunakan samurai tadi untuk nyakitin mereka? Iya. Saya menyakiti mereka dengan menggunakan samurai. Itu begitu menggunakan samurai dia nggak bisa mengendalikan dirinya aja kayak bukan dia sendiri. Saya nggak bisa kebayang tadi penonton yang kerasukan. Kalau masih ada samurainya pasti ditebas. Iya. Dari awal dia bilang dia ingin mencelakai orang. Iya. Ini adalah Karena beberapa dia begitu daftar sakit nama. hati. Ya, Mas Akil. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Masih banyak lagi daftarnya? sebenarnya masih banyak lagi. Akan tetapi, saya sudah tidak ingat mereka siapa. Ini sekarang mereka gimana kondisinya? Sekarang mereka kondisinya benar-benar sudah normal kembali karena mereka sudah disembuhkan. Dan juga saya jujur, saya bermain api. Jadi waktu itu benar-benar saya dendam banget. Saya tidak tahu harus apa. Dan sikap mereka itu sangat menyakiti hati saya. Karena itu, pedang samurai tadi saya gunakan untuk menyakiti mereka, tapi tidak untuk membunuh. Ini sekarang udah minta maaf dengan mereka? Iya, saya sudah minta maaf. Mereka sudah minta maaf ke saya, dan mereka menyesal atas perbuatan mereka dulu. Dan Anda sendiri sudah minta maaf atas perbuatan Anda ke mereka? Iya, saya juga sudah minta maaf kepada mereka. Dan saya mengatakan benar-benar menyesal. Ini sudah masuk ranah hukum belum sih dia? Udah pernah di got in jail belum sih? Udah pernah masuk itu belum sih? Di jail. Kau pernah mempertanggungjawabkan perbuatan kamu secara hukum gak ini? Karena Tidak. ini masuk penganiayaan. Saya belum pernah sebelumnya. Akan tetapi, saya benar-benar menyesal telah hampir mereka. Oke. Berarti dia kalau kena samurai itu masih ada kemungkinan akan ada korban lagi dong, Roy? Betul sekali, baik. Gimana ngilang pengaruhnya ya? Sebenarnya disita samurainya. Samurai harus disita. Karena dengan samurai tersebut ya, dia bisa mencelakai orang loh. Kalau kita babat sampai akarnya, dia mungkin akan celakain orang, tapi dia berpikir keras benda apa yang dia pakai. Saya curiga, Mas Emir, kamu di rumah ada samurai lagi ya? Masih ada lagi? Tidak, hanya satu itu saja. Dan tadi kamu bilang mungkin aja kalau dia mau mencelakai orang, samurai yang nggak ada bisa cari barang lain. Iya. Justru samurai kita harus sita, masukin ruang isolasi. Apa jadinya kalau dipegang terus ya akan timbul korban. Betul. Sakitnya sedikit langsung korban. Begitu marah, kesel, Tebas. langsung hajat. Berarti dari dirinya sendiri dong sebenarnya. Nggak tahu ya, apa karena dirinya sendiri atau karena pengaruh hal gaib lain yang menggerakkan dia justru setiap sakit hati langsung gitu orang. Dia tuh sebenarnya dari awal juga udah sakit hati sendiri sama teman-teman sekolahnya dulu kan, SMP ya. SMP dan SMA. SMP dan SMA. Namun
Kemudian dia tuh bergumul dengan dunia supranatural. Jadi karakternya bisa kayak gitu, puas dan garang. Tadinya tuh udah ada dendam itu loh. Kalau nggak ada nggak mungkin bisa merasuk ke situ. Sebelumnya masih ada ragu-ragu, tapi justru karena mengaruh lagi jadi makin kuat. Makin kuat ya, makin aneh. Malah menyakiti orang. Saya Bisa takut dibersihkan nggak, Roy? Bisa dibersihkan, bisa normal lagi nggak dia ke depannya? Bisa normal lagi gak ke depannya? Bisa sih. Saya minta telur 3 biji. Itu roda sampai copot loh kalau tadi banting-banting. Dia nggak nyadar tuh yang dia lakuin. Tunggu sebentar ya. Ini roda aja bisa copot dari kursinya loh. Kebayang nggak sih kalau pakai samurai? Mungkin kepala kita bisa putus dari badannya ya. Ya. Tapi kalau dia sih tampangnya kayak orang biasa flat. Nggak membahayakan Nggak sebenarnya. membahayakan, tapi menyeramkan. Iya. Gitu. Tapi kalau ngelihat tadi sih justru bahaya banget. Ini nggak tahu ya apa karena justru dia dipengaruhi makhluk gaib, akhirnya malah mengundang sosok ini, atau justru sosok ini yang mempengaruhi pikirannya dia, Roy? Sosok ini yang mempengaruhi, plus karakter dia emang udah keras karena dia itu nggak bisa maafin diri dia sendiri dan diri orang lain, jadi ke bawah-bawah. Aduh kacau deh pokoknya. Ya. Ini imagine tuh semua. Kalau kaki orang sih. Ini baru rodanya doang. Dia marah, dia banting-banting barang, ada tendensi ke arah sana. Dan saya panggil teman-teman saya, supernatural animal yang nge-guide. Dan akhirnya dia nggak bisa lawan juga kan? Iya, tadi dia kelihatan ketakutan. Iya, justru. dia kelihatan ketakutan karena diserang dengan berbagai macam binatang tadi. Sosok ini masih ada dalam dirinya Emir, Roy. Sosok sang, iya, jujur ya. Masih ada. Justru itu yang mempengaruhi Mas Emir. Mas Emir udah punya rasa dendam, sakit hati, punya karakter yang memang ada kasar juga, mendapatkan senjata, ditambah lagi pengaruh makhluk ini. Iya. Kamu tadi menumpahkan telurnya di sekeris kan? Iya. Benar. Pedang samurai. Oh iya, Di sorry. pedang samurai. Di pedang samurainya tersebut. Katana kan? Iya, katana. Di telur ini memang harus dikorbankan sebagai samurai ya. Iya. Harus dikorbankan. Apa jadinya kalau misalnya samurai itu kita tuker dan posisinya dibalik? Kamu adalah samurainya. Apel tumbuh apel, apa yang ditanam itu akan dituai kembali. Sekarang apa yang harus dilakukan Mas Emir, Roy, ke depannya? Kedepannya Mas Emir, kamu banyak ini deh, banyakin ketemu banyak orang. Saya ngerasa ya Mas Emir juga udah banyak teman, cuma saya ngerasa lingkungan dia kok kurang mendukung dia untuk berkembang ya. Dan saya mau nggak ada lagi nih yang benda-benda tajam. Masa lalu sudah berlalu. Orang yang ngebully udah belum tentu juga gimana. Toh juga udah enak tidur, di orang tidur santai, nggak ingat lagi. Itu sih aku ya, maksudnya penjelasannya. Iya. Orang yang ngebully sekarang coba mungkin mereka lagi Belum tentu lebih baik ya. Diem-diem aja, mereka nggak ingat sama sekali. Belum tentu lebih baik juga. Jadi Mas Emir emang intinya adalah nggak ada gunanya untuk menyimpan rasa sakit hati sih. Karena mereka juga mungkin lupa pernah melakukan itu. Tapi sementara Anda terus terpuruk rasa sakit hati yang dipupuk sendiri gitu. Jadi Anda doang yang ngerasain, sementara mereka nggak ngerasain apa-apa. Jadi percuma juga, apalagi malah melakukan kesalahan dengan menyakiti mereka.
dengan Mas Emir datang ke sini, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sabar untuk mengendalikan rasa emosi dan juga tidak menyimpan dendam lagi ya Mas ya. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak? Tadi Cima juga pakai ini soalnya harus netralisir. Ada lagi yang mau disampaikan Roy? Yang sudah berlalu, berlalulah. Menatap masa depan tuh jauh lebih baik. Ya. Oke Mas Emir, Baik. terima kasih banyak sudah hadir menembus mata batin. Selamat malam. Selamat. Masa lalu yang buruk bukan berarti masa depan pasti buruk. Cobalah berdamai dengan masa lalu, masa depan akan menuntunmu menuju jalan yang benar. Dua partisipan yang hadir menembus mata batin malam hari ini adalah Cika dan juga Emir. Cika sakit hati karena mantan suami direbut oleh perempuan lain dan dia datang ke dukun untuk membalaskan dendamnya dan juga akhirnya mengirim guna-guna kepada rumah tangga suami dan istri barunya. Sementara Emir karena sering dibully akhirnya dendam dan juga melakukan hal yang salah yaitu ritual dengan pedang dan juga catatan nama korban-korbannya yang akan disakiti. Gimana Roy, Cika dan Emir, tanggapan kamu? Menurut saya ya kalau saya lebih takut Emir karena ada bawa senjata tajam. Tapi dua-duanya orang yang sebenarnya ya mereka patut dikasihani dan perlu ada orang yang simpati dengan beliau ini Emir dan Cika. Itu sih. Kalau Cima sendiri gimana ngelihat Cika dan Emir? Kalau menurut aku mereka berdua sama-sama punya sifat pendendam yang sebenarnya seharusnya ya mereka harus bisa lebih jalanin masalah mereka dengan yang hal-hal yang benar aja gitu. Kalau mau ngebalas ya dengan hal-hal positif lah. Ya, tapi ngilangin rasa dendam tuh mungkin nggak gampang ya. Gimana caranya tuh? Kalau kita ya itu tergantung pada diri kita masing-masing sih sebenarnya. Kalau misalnya kita merasa sakit hati sekali atau dendam sekali ya itu dia yang seperti yang kemarin yang tadi aku bilang gitu. Kalau bisa ya lupain, ikhlasin aja gitu. Dan melakukan hal-hal yang positif. Kan balas dendam nggak semuanya kita balas dengan rasa yang benar-benar kejam gitu. Kita bisa balas dengan balasan yang positif. Iya, justru gunakan kekuatannya dengan kebaikannya Iya. untuk berlaku baik. Betul. Baik. Syaliman Malik, terima kasih sudah Iya, menembus mata sama-sama, batin. Kak Bayu. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja tadi sempat jatuh dan juga tadi kepala.